wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Arba'un Al-Aqdiyah karya Fadilatul Syekh Abu Abdurrahman Aiman Ismail. Pertemuan yang lalu kita masih dalam hadis yang panjang. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian kemarin diterangkan sifatnya. Pertama, humul ladina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jamaah hormati, penjelasan poin yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal. Jamaah hormati, Syekh menjelaskan tawakal kepada Allah itu wajibun min a'dhamil wajibati, kewajiban dari kewajiban yang paling agung. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ibadatun min a'dhamil ibadat, ibadah dari seagung-agung ibadah. Itu tawakal. Makanya didatangkan dalam ayat wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah semata hendaknya kalian bertawakal jika kalian mengaku mukmin. Jamaah hormati, hadis ini ketika disebutkan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, sifat yang keempat, ala rabbihim yatawakkalun. Apa pelajarannya? Menunjukkan ibadah tawakal itu salah satu sebab yang mengantarkan ke dalam jannah. Tentunya setelah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita masuk jannah itu dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sisi usaha ibadah yang akan memasukkan ke dalam jannah itu dengan jamaah hormati bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini juga memberikan kepada kita pelajaran ketika tawakal itu satu ibadah, sarafahu lillah tauhid wa sarafahu li ghairillah syirik. Penulis katakan kalau tawakal itu ibadah karena Allah perintahkan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Berarti siapa yang bertawakal kepada Allah itu pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sering kita mendapatkan pelajaran bagaimana sifat imamul muwahhidin, imamnya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim, kemudian seluruh para nabi, para rasul sangat kuat tawakalnya kepada Allah. Sangat kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang bertawakal kepada Allah berarti dia telah tauhidkan Allah. Tapi siapa sarafahu li ghairillah, tawakalnya kepada selain Allah, maka terjatuh dalam kesyirikan. Walaupun penulis merinci, kalau ada orang yang bertanya at-tawakkulu ala ghairillah hal huwa syirkun akbar am syirkun asghar. Kalau ada yang tanya, tawakal bersandar kepada selain Allah, apakah itu syirik besar atau syirik kecil?
nanti ada rincian. Rincian yang pertama, bisa syirik besar kalau dia bertawakal kepada selain Allah fi ma la yaqdiru alaihi ilallah, dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah, kajal bin naf'in, seperti menggapai kemanfaatan, seperti daf'i durrin, menghindari bahaya. Itu kalau dipasrahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syiriknya syirik besar. Tapi ada kalanya syiriknya itu syirik kecil. Seorang yang bersandar kepada makhluk dalam perkara yang Allah berikan kepadanya kemampuan. Misal dalam masalah rezeki, ada seseorang punya kemampuan, misalkan membangun satu rumah, memasak satu masakan, wis tak pasrahne kono engko lancar. Jamaah hormati, itu syirik kecil. Karena bersandar kepada makhluk dalam perkara yang masih dalam batas kemampuan. Lalu bagaimana yang benar? Yang benarnya itu hanya sekedar ikhtiar. Lah kamu bangun rumah, mbok serahke siapa ya, sanalah. Tapi keberhasilan kelancarannya saya pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Lah sesuatu acara itu saya masaknya siapa? Itu yang saya tugasi masakan. Iya, itu ikhtiar. Tapi lancar dan tidaknya, berhasil dan tidaknya, itu semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan tentang saudara yang saya hormati, tawakal kepada selain Allah, syiriknya besar atau kecil, itu rinciannya seperti yang disebutkan. Kalau perkara hanya Allah yang maha mampu, kayak menyembuhkan sakit, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang wis pokoke waras orane itu pasrah karo kowe sepenuhnya, bahaya itu. Itu berbahaya. Tapi kalau jamaah hormati, ada seseorang hanya sekedar ikhtiar, saya berusaha, nanti keberhasilan kesembuhan semata saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar dalam syariat. Wallahu ta'ala alam, ini pembahasan yang disampaikan oleh penulis. Kemudian ada pertanyaan, hal at-tawakkulu yunafil ahda bil asbab? Apakah tawakal itu mentiadakan mengambil sebab? Kan ada sebagian, saya baca di tulisan truk itu, sepenting usaha dan tawakal. Seakan-akan usaha itu bukan bagian daripada tawakal. Seakan-akan tawakal itu hanya sekedar kepasrahan. Jamaah hormati, apa jawabannya? Bertawakal kepada Allah itu bukan berarti meninggalkan sebab. Bukan berarti meninggalkan sebab. Justru orang yang bertawakal kepada Allah, Allah perintahkan untuk mengambil sebab. Contoh, dalam kondisi khauf. Nanti ada sholat khauf. Sholat khauf itu kalau misalkan musuhnya di arah timur, jamaah dibikin 2 barisan. Barisan pertama sholat bersama Nabi, sholat bersama imam. Barisan yang kedua jogo-jogo. Begitu selesai 1 rakaat, barisan yang jogo pindah makmum kepada Nabi, kemudian yang satunya itu mundur. Tapi kata Allah, falyahudu khidrahum wa aslihatahum, ambil kewaspadaan dan senjata. Tawakal tapi diperintahkan untuk mengambil sebab. Contoh yang lain, wa aidullahu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallahu wa aduwakum.
Allah perintahkan persiapkan untuk mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan, dari kuda-kuda yang ditambat. Berarti seseorang dituntut untuk berikhtiar mengambil sebab. Mengambil sebab. Sehingga Syekh menjelaskan tawakal itu amalan hati. Kemudian al-akhdu bil asbab amalul jawari. Merupakan amalan anggota badan. Dan setiap keduanya itu ketaatan yang hamba diperintah. Hatimu pasrah sempurna kepada Allah. Tapi anggota badanmu usaha. Jamaah hormati, karena itulah kalau seseorang tercela tawakalnya, itu berarti keimanannya tercela. Tapi kalau seorang tercela dalam mengambil sebab, itu berarti berkaitan dengan sunnah kauniyah, itu tercela. Itu tercela. Ini berarti dituntut seseorang, oh hatinya pasrah kepada Allah, tapi dituntut juga usaha. Kenapa orang kalau nggak mau usaha kok tercela berkaitan dengan sunnah? Kauniyah Allah itu ada sebab akibat. Semua ketetapan Allah secara kauni itu ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Bukan berarti ya Allah cukupi semua kebutuhan saya. Bar kuwi terus mapan turu, nglilir, bantale dibuka. Wah, duitnya wis akeh nang kono. Enggak seperti itu. Ini saudara yang saya hormati, dua perkara ini itu tidak bertolak belakang. Makanya Abul Abbas Ibnu Taimiyah, at-tawakkulu la yakni tarkal ahdi bil asbab. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, tawakal itu bukan berarti meninggalkan usaha. Faman tarakal asbabal ma'mura biha fahuwa ajizun mufritun wa in kana mutawakkilan 'ala Allah. Maka siapa yang meninggalkan sebab yang diperintahkan, dia orang yang lemah. Walaupun hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang menyangka bahwasanya tawakal itu cukup dari usaha, wis pasrah tok cukup. Kata beliau bahwa dolun, orang yang seperti itu sesat. Sekarang penulis jamaah hormati membawakan dalil yang menunjukkan tawakal itu dituntut usaha. Pertama, hadis Umar bin Khattab. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Jikalau keadaan kalian tawakal kepada Allah dengan haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal. Ini perhatikan lafadznya dengan sebenar-benar tawakal, kata Nabi. La razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasa wa taruhu bitana. Sungguh Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki burung. Waktu pagi lapar, sore pulang dalam kondisi kenyang. Apa tawakalnya burung? Bersandar kepada Allah seputar rezeki. Yakin zat yang bisa memberi rezeki itu cuma Allah. Yang ketiganya usaha itu. Kalau bahasa saya, dikasih sayap, ceker, paruh. Apalagi nanti burung tertentu dikasih mata. Saking tajamnya itu bisa mencekram kacang. Ya, kacang Garuda. Lu yang moto tajam itu. Lah burung elang itu kalau ikan di tengah laut tuh iso ketok coba. Terus mabur gitu, cerut, kecantol itu. Jamaah hormati, perhatikan burung itu tawakalnya kepada Allah, bukan hanya di atas dahan. Ya, neng dhuwur wit, berkicau, asik gitu. Alah, engko jatahe ular teko lah ya ulere. Apa melaku dewe kemudian ditutul warak gitu. Allah kasih sayap
terbang ke sana kemari. Kadang tanah diceker-ceker, didudul. Ada yang ubah-ubah, itu dipatok, kenyang itu. Pernah saya sampaikan, burung nggak rakus sebagaimana kita. Kalau kita ini ono kesempatan ngeroh, wow, kelambine sakune dikebai, kantonge ya saku celananya dikebai, tasnya dikebai. Loh, mbok kebai kabeh, mumpung sesuk 3 dino santai. Tapi kalau burung ketika mendapatkan makanan yang melimpah, ngerti gedang setundun nyuluh itu manuk tilang itu enggak, wah ini nggawa selirang ngono sesuk wis karek seminggu singsot-singsot. Enggak pernah. Jadi makan kenyang, setelah itu pulang. Lah sesuk piye? Pasrah kepada Allah. Ini jamaah hormati, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan kamalat tawakkuli 'ala Allah fil ahdi bil asbab. Beliau jadikan kesempurnaan tawakal kepada Allah itu dengan mengambil sebab. Contohnya burung pagi keluar lapar, kemudian sore pulang dalam kondisi kenyang. La tantadiru rizqaha fi asasiha. Burung itu tidak menunggu rezekinya di sarangnya. Ini hadis yang pertama. Tawakal itu diperintahkan kita berusaha. Kemudian yang kedua, dibawakan hadisnya Ikrimah dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, kana ahlul Yaman yahujjuna wala yatazawaduna. Ada penduduk Yaman melaksanakan haji tidak membawa bekal. Zaman biyen nih. Haji tidak membawa bekal, perjalanannya sampai berbulan-bulan itu. Kemudian wayakuluna, mereka mengatakan nahnul mutawakkilun. Kami ini orang yang tawakal. Begitu sampai di kota Mekah, mereka meminta kepada orang. Jelok kepada orang. Allah turunkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Makanya syarat orang haji itu manis tata'a ilai sabila. Orang yang mampu. Mampu itu cakupan fisik. Yang kedua harta. Harta itu mencakupi 3. 1 yang ditinggal, keluarga yang ditinggal. Kedua berangkat kepulangan. Yang ketiga biaya untuk makan di sana dan perjalanan. Mampu berkuatan dengan harta. Yang terakhirnya itu kemampuan izin keluar sama izin masuk. Kalau hartanya mampu, fisiknya mampu, tapi kita nggak dapat visa ya. Orang metu ya nggak bisa. Ini saudara yang saya hormati, supaya berbekal. Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya, ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'malu syai'an wa saufa ya'ti rizki. Kata Imam Ahmad satu kali ditanya, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang lingguh di rumah, kemudian di masjid, kemudian dia mengatakan saya nggak kerja sedikit pun, saya nggak beramal sesuatu pun, kelak rizkiku akan datang. Iya, apa jawaban beliau? Fa'ajaba hada rajulun jahilal ilma. Ini orang yang dungu, orang yang bodoh terhadap ilmu. Kenapa? Nabi katakan ju'ila rizki tahta dili romhi. Dijadikan rezekiku itu di bawah naungan tombak. Kan orang kalau cari rezeki zaman dahulu berburu, kan berarti ada usaha. Apa wis nang omah wae nanti tombake ben mlaku dhewe gitu. Iya. Nah, dia harus lempar, delik, begitu ada misalkan ya binatang diburu atau perang ke medan perang. Kata Imam Ahmad, tahdu ima sawataruh bitona. Juga ucapan Nabi berkaitan dengan burung. Pagi keluar dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang sorenya.
Ini penjelasan dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Kemudian Ibnu Qayyim, siapa yang mengingkari usaha tidak akan lurus tawakalnya. Karena termasuk kesempurnaan tawakal tidak condong kepada sebab, memutus ketergantungan hati dengan sebab, tapi ada usaha. Makanya ada pembahasan ulama tentang membenarkan pemahaman seputar usaha. Apa hal yang berkaitan yang perlu diluruskan seputar usaha? Pertama, syariat kita memerintahkan usaha. Yang kedua, tidak boleh bersandar keberhasilan kepada usaha. Walaupun kemarin kita sampaikan ono kaos tulisannya, iya, usaha tidak mengkhianati hasil. Begitu usaha mantek bundas gitu, hasilnya nggak dapat, wah usaha saya berkhianat, betul-betul munafik katanya. Nah kita diperintahkan usaha, tapi usaha itu semuanya akan mengantarkan kepada hasil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ketiganya? Pencipta sebab akibat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta sebab akibat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Ibnu Qayyim, walakin min tamami tawakkul ada marukuni ilal asbab wa qad sa'ala qatil qalbi biha. Termasuk kesempurnaan tawakal itu tidak condong kepada sebab, memutus ketergantungan hati kepada sebab. Jadi hatinya sama Allah semata, tapi badannya itu berusaha. Kalau urusan hati, ya insya Allah, ya engkau yang akan mengantarkan kepada keberhasilan. Tapi dari sisi badan itu usaha. Sekarang penulis kasih contoh. Manusia yang paling sempurna tawakalnya Nabi kita Muhammad SAW. Contoh, ketika keluar di peperangan Uhud, beliau itu memakai 2 lapis baju besi. Kenapa enggak? Alah, kaos oblong wae. Engko jatahe kena pedangnya kena, enggak ya enggak. Nabi berangkat ke medan perang itu dengan membawa 2 lapis baju besi. Tapi di negeri kita itu ono itu NKRI harga mati, bedil ora tedas, lindes truk mental, perang orang mangkat. Nah itu kalau misalkan memang nyata, itu bisa kirim neng Palestina untuk melawan orang Yahudi. Yalah itu ono misalkan ya rudal, wah mencelat. Nabi SAW hamba paling sempurna tawakalnya. Perang Uhud itu beliau membawa 2 baju besi. Demikian pula ketika beliau berhijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah. Kalau tawakal itu nggak perlu usaha, kan Abu Bakar, ayo mangkat. Ini cari penunjuk jalan apa enggak? Terus lagi Madinah, Mekah itu kalau zaman dahulu itu wah jauh sekali, berapa ratus kilo itu. Ya saudara nggak hormati, 500-an kilo itu kalau zaman biyen nih. Akhirnya Nabi pun itu juga mencari penunjuk jalan, mengupah orang untuk menunjuk jalan. Demikian pula ketika dikejar bersembunyi di goa. Kalau misalkan tidak perlu ambil sebab, berarti ya wis. Contoh yang lain dalam riwayat Umar, Nabi SAW itu menyimpan bekal makanan keluarganya itu kutasanatihim, sejatah 1 tahun. Jadi 1 tahun itu ini disimpan sehingga ngopaini keluarga. Nanti setelah itu ya urusan yang lain itu bisa lebih maksimal. Itu lebih bisa maksimal. Nabi lakukan itu. Nabi lakukan. Bukan seperti orang sekarang. Untuk hari ini, entek hari ini. Prinsipnya orang ubah, orang mamah. Jadi nyambut gawe pokoknya ditekne hari ini. Sesok orang nyambut gawe ya wis kaliren.
Ini menunjukkan keliru memahami tentang sebab. Ya. Kemudian yang lain yang menunjukkan bahwasannya mengambil sebab itu termasuk bagian tawakal. Nabi kita Muhammad SAW itu digelari al-mutawakkil. Digelari al-mutawakkil. Ciri Nabi akhir zaman diterangkan di dalam kitab Taurat itu sama itu ka al-mutawakkil. Beliau orang yang bertawakal. Bentuknya beliau mengambil sebab. Contoh yang lain Nabiullah Daud. Kana ya'kulu min amali yadi. Nabiullah Daud juga berusaha dengan makan dari hasil jerih payah tangannya. Nah ini berarti saudara yang saya hormati pasrah tapi nggak usaha, itu keliru. Itu bukan tawakal. Bahkan penulis membawakan kisah Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam seorang perempuan yang dalam kondisi nifas. Itu lemah itu. Kalau kita laki-laki lah ngerasa ya. Kalau perempuan dalam kondisi nifas, kacau, lemah. Apa perintah Allah? Diperintahkan untuk menggoyang pangkal korma. Perempuan goyak-goyak wit korma lah. Coba kita yang laki-laki itu, Mas, kayak kormane doyak-goyak ben jiglok kabeh. Kita paling pelengah-pelengah apa yo iso to Mas, kok kuat. Tapi Maryam radhiyallahu taala Allah perintahkan, ya, itu supaya apa? Kormanya bisa jatuh dan ini bentuk usaha. Di situ ada darsun balighun, pelajaran yang sangat mendalam. Pokoknya semampu kita usaha. Semampu kita usaha. Apapun tawakal kita. Dalam masalah menggapai kebaikan akhirat, wis sak mampune usaha. Bahkan dalam hadis walau bisi kitamroh, walaupun hanya sedekah separuh kurma. Separuh kurma itu kalau ya bukan bulan Ramadan, ya angel lah. Tapi bulan Ramadan gampang. Taruhlah sekarang nggak separuh kurma, permen siji. Itu kadang ada kalanya itu memberikan kemanfaatan. Ini saudara yang saya hormati usaha. Berkaitan dengan urusan dunia ya sak mampune. Sak mampune. Mampune itu wae keluar apa yang kita mampu. Nanti Allah akan bukakan kebaikan untuk kita. Panjang lebar disampaikan oleh penulis berkaitan dengan tawakal itu tidak menafikan usaha. Bahkan Syaikhul Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kesempurnaan tawakal itu 3. Kemarin sudah kita singgung. Al-i'timad, as-siqah, turukul asbabil masru'ah. Bersandar kepada Allah dengan sandaran yang sempurna. Yang kedua yakin. Kemudian yang ketiganya itu menempuh sebab usaha yang disyariatkan. Itu termasuk tawakal yang sebenar-benar tawakal. Kemudian berpindah, manusia berkaitan dengan tawakal itu terbagi menjadi 3. Pertama, satu kaum yang mereka melampaui batas berkaitan dengan tawakal, kahali ahli tasawuf, seperti keadaan orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu mengatakan natawakkalu 'alallah fahuwa kafina. Kita ini bertawakal kepada Allah, Allah cukupi kami. Allah cukupi kami. Mereka tidak mau mengambil sebab, karena kalau berusaha menurutnya tawakalmu kurang sempurna. Tawakalmu kurang sempurna. Ini satu kaum yang melampaui batas dalam tawakal sehingga meniadakan sebab. Gimana cara membantahnya? Kamu nggak paham kauniyah Allah. Kauniyah Allah itu ada sebab akibat. Kalau ulama kasih contoh, ini pernah kita bawakan. Seperti orang lapar. Luwe pengen maam apa? Yo apalah, nasi padang apa nasi petang lah. Kemudian diberikan, begitu diberikan, wes nanti pangan katanya luwe. Kata dia, engko takdire warak lah ya warak.
Jamaah hormati, makanan tidak ada usaha untuk kita makan, nanti makanan basi, perut kita belum kenyang. Kalau orang tidak mau mengambil sebab, itu berarti nggak paham tentang sunnah kauniyah. Karena sunnah kauniyah, apa ada? Misalkan orang itu tahu-tahu, walah rasanya nyambut gawe, wah ada hujan duit. Lah kalau hujan duit malah duitnya apa ayo no? Tumbas, oh nggih napa Mas, kula apa nentuk niku rong kresek ngadai banyu hujan mau. Ini tidak paham tentang sunnah kauniyah. Makanya kata Imam Ahmad, jahilal ilma, orang yang seperti itu dungu. Yang kedua, menyepelekan tawakal. Siapa yang menyepelekan tawakal? Mu'tazilah, Jahmiyah. Mereka menafikan takdir, sehingga mereka menganggap hamba itu mustaqilan bi amalihi, merdeka dengan amalannya. Jadi nggak ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa mereka, ya, Allah itu nggak akan merubah satu kaum kecuali diri mereka sendiri yang merubah. Abang ijone kowe itu, kowe dhewe sing nentoke. Keberhasilan kami itu di tangan kamu sendiri. Ini sekte yang menyimpang. Kelompok yang kedua, ini orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah. Nanti kalau Allah kehendaki usaha sudah ditempuh tapi gagal, stres. Kok iso ya? Kok iso? Saya jualan makanan itu pinggir jalan, parkiran nyaman. Ya, nggone penak. Regane itu bukan hanya murah, murih. Ya, rasanya itu bikin lidah bergoyang. Pelayanan itu memuaskan. Ini orang payu itu. Itu menunjukkan kita usaha, tapi yang menentukan keberhasilan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang beriman, ya wes qadarullah, Mas. Qadarullah. Ini poin yang kedua, mereka meremehkan tawakal. Poin yang ketiga, kelompok yang ketiga itu yang pertengahan. Siapa mereka? Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Ahlussunnah wal Jamaah itu natawakkalu 'ala Allah wa na'udzu bil asbab. Kami bertawakal kepada Allah, tapi kami juga usaha. Kami juga usaha. Karena tidak tawakal itu ya mengosongkan dari usaha. Bukan berarti kalau tawakal itu nggak perlu usaha, enggak. Cuman tidak bersandar kepada usaha. Tidak bersandar kepada usaha. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana Nabi menggabungkan usaha kemudian tawakal. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Semangati pada apa yang mendatangkan manfaat. Ya, kemudian minta tolong sama Allah. Kita diperintahkan semangat yang mendatangkan manfaat, tapi jangan lupa minta tolong sama Allah. Itu menggabungkan antara tawakal dengan usaha. Nanti dalam hadis Nabi memerintahkan ada seseorang ya ketika datang ke masjid kemudian membawa kendaraan. Kalau kendaraan zaman dahulu onta, apalagi kuda, keledai. Ya. Kemudian ya Rasulullah, akiluha wa atawakalu au utrikuha wa atawakalu. Rasul, kendaraan saya itu tak cencang, setelah itu saya tawakal, atau tak lepas, setelah itu saya tawakal. Pertanyaan ini, saudara yang saya hormati, membantah dua sekte tadi. Apa jawaban Nabi? Akilha wa tawakal. Dadungan, setelah itu kamu tawakal. Dadungan, setelah itu kamu tawakal. Berarti hatinya pasrah kepada Allah, tapi mengambil sebab. Ya kayak kita ke masjid bawa motor. Ya bagaimana sikap kita? Dikunci, Mas. Setelah dikunci, kunci ini mbok gowo, kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kunci ini mbok gowo, wis ben kono wae. Kok ilang lho. Kalau nakdir hilang ya hilang. Ya wis, kuncine taruh situ. STNK BPKB kok ning jog, dompetnya sisan. Ya, nanti malingnya orang mesake gitu. Kalau kentean bensin yang dalam piye coba? Ini saudara yang hormati, Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu.
Kemudian tanbihat ada berkaitan tentang catatan. Tawakal itu ibadah hati. Dibangun di atas tafwidul amri lillah, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya makhluk tidak punya hak. Makhluk tidak punya hak. Makanya tawakal tu ala Allah summa alaika. Lah itu enggak boleh. Saya tawakal kepada Allah kemudian kepada kamu, enggak boleh. Iya, kenapa? Karena ini penyerahan urusan semata kepada Allah. Enggak boleh, boy. Sudah, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahane apa? Ya jaluk tulung kowe misalkan. Jaluk tulung kepada kamu. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, saudara yang saya hormati, masuk makna tawakal itu kata-kata al-hasbu. Al-hasbu itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa makna hasbunallah? Ya, cukuplah bagi kami Allah. Jadi al-hasbu itu memiliki makna tawakal. Makanya kul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun, cukuplah bagiku Allah yang kepadanya bertawakal orang yang bertawakal. Jadi kecukupan itu hanya kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecukupan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada yang lainnya itu keliru. Ada ayat yang ini penulis kasih catatan dari penjelasan Imam Qayyim. Itu surat Al-Anfal ayat yang ke-14. Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Kalau orang nerjemah tanpa bimbingan tafsir ulama, wahai nabi, cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang yang beriman. Berarti nabi dicukupi sama Allah sama pengikutnya. Itu kalau tidak dengan bimbingan. Tapi kalau dengan bimbingan ulama, di sini dibawakan ucapan Ibnu Qayyim. Maknanya Allahu wahdah kafika wa kafi atba'aka. Maknanya, wahai nabi, Allah yang mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang mengikutimu. Orang-orang yang mengikutimu. Jadi yang mencukupi cuman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, selesai berkaitan dengan pembahasan seputar tawakal. Insyaallah pertemuan seterusnya nanti pada hadis tentang ketika Ukasah itu minta, ya Rasul doakan supaya saya termasuk mereka. Itu nanti ada faedah-faedah yang disampaikan oleh penulis. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ada nasihat untuk orang tua yang ekonomi sederhana ke bawah dalam hal mensekolahkan anak? Sebaiknya mulai dari PAUD dulu atau langsung TK saja, karena biaya sekolah sekarang cukup mahal. Ini sesuai kemampuan. Jangan seseorang memberatkan diri. Pernah itu ada orang, saya sampaikan, sekolah mana di sana itu? Bojone kono. Loh, kualitasnya bagus. Lah biayanya? Akhirnya apa? Sekian tahun nunggak menjadi beban orang lain. Saya sampaikan, saya itu kenal dengan guru-guru kita yang ngurusi. Itu kalau membayar segitu sebenarnya wes, wah itu dicakne juga abot itu. Iya. Tapi jamaah hormati ngeyel karena mosok sekolah ning nggon kono. Sampai terakhir itu saya ngomong, "Lah kuwi mbiyen sekolahmu apa sekolah Islam?" Iya, sekolahnya TK umum, SD umum, SMP umum, SMA umum. Saiki iya,
kondisinya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan. Makanya sampai ya orang itu tahu diri, nanti bingung dewi. Bingung dewi. Ya, semampu kita berusaha. Jangan sampai mengharapkan misalkan SPP Sayuto itu mangan sesasi itu dengan yang lainnya, itu coba hitungan coba. Tapi masalahnya anak kita bukan satu. Anak jenengan pinten sing mondok? Nggih 6. Nggih 6. Berarti kalau 6 itu karena ngepengke. Bukan hanya muni. Iya. Ini saudara yang saya hormati, jadi jangan sampai memberatkan. Jangan sampai memberatkan, semampunya. Yakin aja nanti ya kalau misalkan di sekolah ini agak umum, jangan ngaji. Nanti begitu usia SD sudah mulai berpikir, SMP jangan ngaji. Nah, sekarang ada yang dengan sistem taksil banyak. Lawang kadang asrama misalkan orang nganggo AC, itu listriknya piro. Mungkin maksudnya mungkin ya sekilo, tetapi kalau jamaah hormati di sistem demokrasi ya seperti itu. Wis pokoknya ngomong itu serba keliru, ora bener. Ya sikap kita kalau punya kemampuan dinasihati. Yang kedua jangan melu-melu, jangan malah guys status buruh ngocai bawah ngendi lur. Ya, lalu piye? Ya, Allah Taala alam. Merayakan 17 Agustus termasuk tasyabuh dengan orang kafir termasuk ulang tahun. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Kemarin sudah kita sampaikan. Sebagian mengatakan menyerupai orang kafir, sebagian mengatakan itu cuman tradisi saja. Tradisi kalau sekedar budaya, berarti hukum asalnya boleh kecuali tidak ada kemungkaran. Tidak ada kemungkaran. Cuman kalau ada perkara sebagian ulama melarang, sebagian ulama membolehkan, nanti kita berhati-hati. Jangan bergampangan. Ini Allah Ta'ala. Apakah boleh alkohol untuk campuran minyak wangi? Saya sependapat dengan ulama membolehkan. Asy'im Saimin itu mengatakan alkohol itu berbeda dengan khamr. Alkohol itu berbeda dengan khamr. Ya. Makanya ketika ditanya apa minuman yang haram, minuman yang mengandung alkohol, keliru. Dalam hadis khamr itu kullu muskirin, minuman yang memabukkan. Ya, minuman yang memabukkan. Setiap minuman yang memabukkan khamr. Ya, setiap khamr berarti sedikit atau banyaknya haram. Yang diminum sakrat memabukkan, diminum satu seloki haram. Kayak bir bintang itu. Itu kalau katanya ngombe sak gelas cilik itu, wah neng awak enteng katanya. Tapi kalau ngombe 3 botol baru mendem, ya itu haram. Itu haram. Jadi alkohol itu berbeda dengan khamr. Ada lagi mengatakan makan yang mengandung alkohol haram. Saya pernah itu pas ada hidangan perjamuan, di situ suguhane tape ketan. Tape ketan ngandung alkohol apa enggak? Ngandung alkohol. Akhirnya, wah itu haram, jangan dimakan. Ya saya goreng tak pangani. Ya saya sampaikan lagi, kalau di meja ada haram, kamu nggak boleh di sini. Kamu nggak boleh di sini. Kan kalau ada di meja itu ada hidangan haram, kita nggak boleh di situ. Kue jualan kayak ini. Ya. Sekarang apa dalil yang menunjukkan seperti itu haram? Ya nggak ada. Apa tape ketan itu memabukkan? Wah, bermangan tape ketan itu langsung geliang-geliang itu. Nggak ada. Makanya sekali lagi alkohol, kalau saya sependapat dengan ulama, boleh untuk campuran minyak wangi. Termasuk alat-alat kesehatan itu pakai alkohol ternyata itu lebih terjaga. Itu diakui. Ini wallahu ta'ala alam. Dan Ibnu Utsaimin sepengetahuan kami di kitab beliau Al-Halal Haram, beliau membolehkan. Beliau kasih contoh itu kolonyo. Kolonyo itu yang kalau orang ngadus itu cerah-cerah itu awalnya seger.
Iya, wangi, ya. Tapi kata beliau saya nggak suka. Beliau tidak suka, tapi beliau secara hukum itu diperbolehkan. Allah Ta'ala alam. Ya sama. Misalnya obat batu ada seperti itu. Apa mabuk kan? Kan patokan mengharamkan itu kullu hamrin haramun. Jadi kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Ya, makanya sekali lagi alkohol itu sebenarnya apa konsumsi? Wong konsumsi alkohol jebol. Ya, wih bombe apa mas? Alkohol ini? Ya nggak mungkin, karena bukan minuman. Makanya sebagian ulama mengatakan definisi khamr itu kalau dalam hadis kan kullu muskirin. Tapi kalau sebagian ulama kulun mahamarul akla ala sabili taladdud, setiap yang menutupi akal dengan cara dinikmati. Saya pernah itu, ya. Kalau dinikmati menutupi akal, berarti kan bisa makanan, bisa minuman, narkoba misalkan, itu alkohol. Apa? Itu homer. Tapi kalau tidak dinikmati, itu bukan homer. Lim itu? Lim apa? iPhone ya. Saya tahunya itu di hari raya di mana itu ngisi neng lapangan itu, pinggir lapangan itu kan pakai lem itu loh. Itu gopo ini. Iki cah nom-nom ngelem. Itu bukan alkohol. Makanya kalau jualan lem iPhone itu nggak terlarang. Tapi kalau ada orang beli itu untuk fly, itu sih salah sing tuku. Sama orang beli racun tikus, gopo mas? Saya mau metu urip ini, arta umbi. Ya itu salahmu ya. Salahmu beri racun tikus untuk mateni tikus. Ini wallahu ta'ala alam. Jadi saya saat ini condong jadi alkohol itu bukan khamr. Nah termasuk makanan-makanan yang mengandung alkohol itu tadi kayak tape ketan. Itu kan katanya mengandung alkohol. Tape singkong itu juga ngandung. Tapi kemudian wah haram ini. Ya enggak, ya termasuk padanya obat-obat ini walau ta'ala alam, saya lebih condong itu tidak terlarang. Itu tidak terlarang. Walau ta'ala alam. Tapi kalau ciu ya genah itu. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.